Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Amin. Kita lanjutkan kembali kajian kita dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis ke-223 di mana masih dalam bab yang sama, babu ta'dhimu hurumatil muslimin, bab wajibnya kita mengagungkan kehormatan orang-orang Islam. Dan pada kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an dan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana dua ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Hurairah mengatakan tidak ada orang yang paling banyak hadisnya selain aku kecuali Abu Musa Al-Asy'ari. Hanya saja kata Abu Hurairah, Abu Musa Al-Asy'ari yaktub wa ana la aktub. Abu Musa Al-Asy'ari mencatat, membukukan, menulis, mengumpulkan hadis-hadis yang dimilikinya, dan aku kata Abu Hurairah tidak menulisnya. Ini menunjukkan bahwasanya pengumpulan hadis atau pembukuan hadis sudah dimulai sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Hanya saja karena keterbatasan alat, keterbatasan waktu yang mereka miliki, sehingga hadis belum terkumpul seperti yang kita dapatkan pada saat ini, rapi, tersusun. Sudah dimulai dengan bab-bab tertentu, ya. Dan alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan diselamatkan dari dunia ini. Amin. Hadis yang pertama, wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai', muttafaqun alaih.
Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim ketika bertindak dalam kehidupannya sehari-hari agar tidak membahayakan keadaan kaum muslimin yang lainnya. Dan ini menunjukkan betapa detailnya Islam, betapa syumuliyahnya Islam mencakup segala aspek kehidupan kita, di mana semuanya diatur oleh Rasulullah SAW, diajarkan, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita menjadi teratur, hidup kita menjadi selamat insya Allah jikalau kita mengikuti segala tuntunan Rasulullah SAW. Bahkan dalam hal-hal sepele seperti ini, di mana Rasulullah menyebutkan man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang berjalan di masjid kami, au aswaqina, atau di pasar-pasar kami. Artinya barang siapa yang sedang berjalan di suatu tempat, baik itu di masjid ataupun di pasar, ya kalau sekarang misalnya kita di mall, ya, atau di kantor-kantor, wa ma'ahu nablun falyumsik, dan dia memiliki anak panah, maka hendaklah dia memegang anak panah tersebut. Au liyaqbid ala nisaliha bikaffihi, atau hendaklah dia memegang ujung, ya, atau berusaha menutupi ujung dari anak panah tersebut, an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai', agar tidak mengenai salah seorang dari kaum muslimin. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kepada kita cara berjalan. Dan kebanyakan orang-orang di zaman dahulu, mereka ketika keluar dari rumahnya, mereka membawa senjata. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan di sini, kalau kalian berjalan, kemudian membawa senjata kalian, baik itu pedang, baik itu kayu misalnya, baik itu misalnya busur panah atau anak panah, maka hendaklah memegang busur panah tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya jikalau kita membawa, ya, senjata sambil berjalan, maka kata Rasulullah SAW, hendaklah senjata tersebut, ya, kita arahkan ke atas atau ke bawah. Tidak boleh kita arahkan ke depan atau ke belakang sambil kita jalan. Kenapa? Karena kalau kita arahkan ke depan, ya, sejajar, ya, kemungkinan untuk mencederai kaum muslimin begitu besar. Akan tapi kalau misalnya kita arahkan dia ke atas atau ke bawah, maka itu akan lebih terhindar untuk mencederai kaum muslimin. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hal-hal sepele seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah rahmatan lil mu'minin. Agar kita menampakkan rahmat kita, kasih sayang kita. Yang dimana semua itu tujuannya untuk tidak mencederai kaum muslimin. Kita bayangkan kalau orang misalnya berjalan di mall, kemudian dia bawa kayu, kemudian dia main-mainkan kayunya seperti ini. Apakah bisa mengenai orang? Tentu saja mengenai orang. Bisa mencederai orang lain, ya. Mungkin bisa melukai orang lain. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, walaupun hanya dalam hal bercanda, main-main, bersenda gurau bersama teman-teman kita, kemudian kita misalnya menakut-nakutinya dengan apa? Dengan kayu, dengan pedang, dengan besi, ya. Ayo, saya tusuk kamu, ayo. Bercanda. Bahkan dalam hal bercanda seperti ini pun Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man asyara ila akhihi bisilahin falyada'hu. Barang siapa yang memberikan isyarat, ya, menunjuk-nunjuk saudaranya dengan senjata, benda tajam, benda yang berbahaya, maka hendaklah dia berhenti melakukan hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, stop.
Apa yang terjadi? Fa innal malaikata tal'anhu hatta yanza'aha. Karena malaikat akan terus melaknat orang tersebut sampai ia berhenti mengganggu saudaranya tadi itu. Bayangkan, hal sepele, orang bercanda. Ini penting kita untuk tidak bercanda yang berlebihan. Tidak bercanda yang mencederai orang lain, mengganggu orang lain. Rasulullah menyebutkan orang yang mengganggu saudaranya seperti itu, malaikat akan melaknatnya sampai ia berhenti. Luar biasa bagaimana Islam ini menjaga keamanan. Agar orang lain itu selamat, tidak terluka, tidak terganggu. Betapa besar kehormatan orang yang beriman. Tidak boleh kita bahkan bercanda untuk mengganggu, misalnya untuk menusuk atau menyodorkan benda tajam, besi dan lain sebagainya. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Tidak boleh seseorang itu menunjukkan atau menunjuk saudaranya dengan senjata. Fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitan. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu. Bisa jadi syaitan itu apa? An yanza'a ma fi yadihi. Syaitan itu membuat tangannya itu apa? Akhirnya benar-benar mencederai saudaranya. Yang awalnya bercanda, akhirnya benar-benar mencederai saudaranya. Fa yaqa fi hufratin minan nar. Maka orang tersebut akan terjatuh dalam neraka. Kenapa? Mencederai saudaranya. Dan banyak hal yang terjadi, tidak sedikit orang yang bercanda berlebihan, akhirnya teman-temannya itu sampai misalnya meninggal. Ya prank dan lain sebagainya. Dan ini juga berlaku kepada prank. Mengganggu, membohong-bohongi. Yang dimana akhirnya membuat saudaranya itu apa? Terluka. Maka hati-hati. Bercanda tidak boleh berlebihan. Rasulullah SAW tidak senang dengan orang yang terlalu banyak tertawa. Kata Rasulullah SAW, kathratud dhahik tumitul qalb. Terlalu banyak ketawa itu mematikan hati. Oleh karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui bagaimana kita harus menampakkan rahmat kita, kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Dan ketika kita berbicara tentang masalah rahmat, bagaimana kita berkasih sayang, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menjaga keamanan, bagaimana kita menjaga kestabilitasan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang lainnya. Dari mana kita belajar? Dari mana kita mengambil contoh? Dari Rasulullah SAW. Pribadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidaklah Rasulullah SAW memutuskan sesuatu, bersikap sesuatu, melainkan itu adalah bentuk kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalb, lan faddu min haulik." Allah yang menjadikan Rasulullah SAW itu berkasih sayang, memiliki sifat rahmat, berkasih sayang, menyayangi, mencintai. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau Muhammad itu orangnya keras, kaku, kemudian tidak luwes, tidak murah senyum, lan faddu min haulik, maka orang-orang akan lari dari kamu. Kadang-kadang kebenaran yang kita sampaikan itu benar, tapi dengan penyampaian yang tidak baik, penyampaian yang kasar, penyampaian yang arogan dan lain sebagainya, akan membuat orang lain itulah lari. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita akan ada sebagian orang yang membuat orang lain itu lari dari kebenaran di akhir zaman ini. Ala wa inna minkum lamunafirun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat orang lain lari. Yang dibawa benar. Akan tapi penyampaiannya yang keliru. Inilah penting kita untuk mempelajari, apalagi khususnya bagi orang-orang yang berdakwah. Harus mempelajari fiqh dakwah.
memahami bagaimana metode berdakwah. Tidak semua orang yang kita dakwah itu sama. Tidak semua levelnya itu sama. Khatibin nas biqadri uqulihim. Dakwahkanlah orang, ajaklah orang lain itu berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Tidak bisa kita berbicara dengan orang-orang yang beginner, ya, newbie, baru-baru masuk Islam misalnya, seperti orang yang memang benar-benar mondok pesantren. Bisa dipahami? Orang yang mondok pesantren, ya, atau orang yang rutin mendatangi kajian Islam, rutin ngaji, kita akan bisa berikan dia materi-materi yang detail. Akan tapi orang yang baru masuk Islam misalnya, atau orang yang baru mengenal sunnah, baru taubat, maka tidak bisa kita pukul rata bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Ini penting kita mempelajari hal tersebut. Nah, kita belajar dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlalu banyak mazhar, ya, gambaran, bentuk-bentuk rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita katakan tadi sebagai rahmatan lil alamin. Kita lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena kita sebutkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan berkasih sayang kepada anak-anak kecil. Tidak sedikit dalam sebuah riwayat, ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling sayang dengan anak kecil. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dan memangku, ya, menundukkan, ya, Hasan dan Husain dalam pangkuannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi, ya. Jadi Rasulullah kepada cucunya itu diciumi, cucunya, ya, sering dicium Hasan dan Husain. Kemudian datang sekelompok kaum di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian itu suka mencium anak-anak kecil kalian? Faqalu na'am. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian ini mencium anak-anak bayi kalian, anak-anak kecil kalian? Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya mengatakan apa? Na'am. Faqalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Akan tapi kami tidak pernah mencium bayi-bayi kami. Jadi orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang berasal dari pelosok, orang Badui, ya, orang-orang yang tinggal di tengah padang pasir, yang dimana mayoritas mereka memiliki sifat jafa, kaku, keras. Sehingga ketika mereka melihat Rasulullah SAW dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah itu menciumi, ya, bayi-bayi atau anak-anak kecil digendong kemudian dicium, ya, bentuk menunjukkan kasih sayangnya, mereka merasa heran dan bertanya, apakah kalian mencium bayi-bayi kalian? Soalnya kita ini tidak pernah cium anak-anak kita. Kata orang-orang yang datang dari Badui ini. Kata Rasulullah SAW, wa amlik in kanallahu naza'a minkumur rahmah. Maka kata Rasulullah SAW, biasakanlah cium anak kecil dalam bentuk kasih sayang kita kepada mereka, ya. Karena ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rahmat dari kita. Sebagian orang menganggap bermain, bercanda dengan anak kecil itu apa? Sebagai sesuatu hal yang memalukan, menghilangkan kegagahan, menghilangkan keperkasaan sebagai seorang laki-laki. Ah, ini anak kecil, saya nggak mau main sama anak kecil. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bermain dengan anak kecil. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bercanda, ya, bermain bersama anak kecil yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang sangat terkenal. Rasulullah SAW mengatakan kepada itu, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Jadi ada anak kecil dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan kunyah, dengan nama Aba Umair. Wahai Aba Umair, madza fa'ala Nughair. Jadi Nughair ini adalah seekor burung yang kecil. Jadi Rasulullah ingin bertanya kepada dia, apa yang terjadi terhadap burungmu yang namanya Nughair. Jadi diajak Rasulullah SAW
bercanda anak kecil itu. Dalam contoh yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW ketika mendengar anak kecil itu nangis di masjid, dipendekkan salatnya oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW ketika sholat sambil menggendong cucunya yang perempuan. Ketika sujud didudukkan bayinya. Ketika berdiri digendong lagi, diangkat lagi bayi tersebut. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memiliki sikap seperti ini terhadap anak-anak yang di masjid. Tidak pernah Rasulullah SAW menyuruh anak kecil itu dikeluarkan dari masjid. Tidak boleh kita merasa risih ketika ada anak kecil di masjid. Justru tugas ayahnya kalau misalnya tahu anaknya itu misalnya suka berkeliaran, digendong, nggak apa-apa. Ini merupakan syariat dari Rasulullah SAW. Sambil sholat gendong jangan merasa aneh. Wah ini sholat kok gendong anaknya, nggak khusyuk, nggak terganggu. Itu adalah syariat yang Rasulullah yang mencontohkan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lainnya, ketika Rasulullah SAW sholat bersama para sahabatnya, kemudian ketika sujud, Hasan dan Husain naik ke atas punggungnya. Ya, naik ke atas punggungnya. Ketika naik di atas punggungnya, Rasulullah sujudnya lama sekali. Tidak mau Rasulullah SAW itu bangun. Kenapa Rasulullah nggak mau bangun? Kata Rasulullah SAW, aku tidak mau bangun. Kenapa? Hatta yaqdiya nahmatahu. Innabni qadir tahalani. Sesungguhnya cucuku ini, anakku ini, kata Rasulullah SAW, sedang naik di atas pundakku. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat bersama para sahabatnya, sujudnya lama. Para sahabat ketika selesai sholat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa sujudmu lama? Apakah ada satu hal yang terjadi? Apakah ada wahyu yang turun kepadamu ketika engkau sujud? Sehingga sujudmu itu lama, panjang sekali. Jadi ini adalah bagaimana perhatiannya para sahabat terhadap ilmu. Ketika sesuatu terjadi, mereka itu antusias bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa sujudnya panjang? Apakah ada hal yang terjadi? Allah mengabarkan sesuatu kepadamu? Ataukah ada wahyu yang turun? Kata Rasulullah SAW, Inna ibni qadir tahalani. Sungguhnya ada anakku yang sedang naik ke atas punggungku. Wa karitu an aquma hatta yaqdiya nahmatahu. Dan aku tidak suka, aku nggak mau, kata Rasulullah, bangun sampai anak ini selesai main-mainnya sama saya. Karena Rasulullah tahu dia sedang main-main sama kakeknya. Dia sedang main-main sama ayahnya. Kita lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW. Itu baru terhadap anak-anak. Bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang kelas bawah. Orang-orang miskin. Atau orang-orang yang bahkan misalnya menjadi budak. Karena sebagian para sahabat di zaman Rasulullah SAW masih memiliki budak. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap mereka. Bahkan Rasulullah memperingatkan dalam hadis-hadisnya tentang hak-hak budak. Kalaupun budak itu masih dimiliki oleh seseorang. Di akhir hayat Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, Rasulullah memperingatkan kepada kita as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga salat, jaga salat, jaga salat, dan jagalah hak-hak budak-budak kalian. Di sini Rasulullah menyebutkan inna ikhwanakum khawlukum ja'alallahu tahta aidikum. Sungguhnya saudara-saudara kalian, pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian, orang-orang yang lemah yang kalian pekerjakan, sesungguhnya Allah jadikan mereka di bawah tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih, barang siapa yang memiliki seseorang di bawah dia, budaknya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah ia memberikan ia makan dari apa yang ia makan. Jangan mentang-mentang dia punya budak, kemudian budaknya dikasih nasi sama garam, dia makan apa? Daging kambing misalnya. Falyulbishu mimma yalbas, berikan ia pakaian dari apa yang ia gunakan. Bajunya sama, jangan dibeda-bedakan. Kita lihat bagaimana Rasulullah menjaga hak-hak.
Kemudian wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan diberikan beban kerja yang lebih dari apa yang mereka mampu. Kerja 24 jam sehari. Tidak boleh, ya. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Kalaupun seandainya memang kenyataan pekerjaannya itu banyak, yang dimana kalian akan tahu budak kalian ini tidak akan mampu mengerjakannya, bantu dia. Kata Rasulullah SAW, fa'inuhum, bantu. Bukan dibiarkan, dia kan budak saya yang punya dia milik saya. Biarkan saya dia bekerja sendirian. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rahmat Rasulullah SAW terhadap wanita. Jadi bukan hanya terhadap anak kecil, bukan hanya terhadap orang-orang lemah, terhadap wanita. Bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang paling romantis. Banyak orang yang menganggap romantis itu dari Paris dan lain sebagainya. Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling romantis. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ingin berpergian bersama istrinya yang bernama Sofiyah. Dan Sofiyah ini ingin naik apa? Unta. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah kemudian memberikan pahanya untuk dinaiki oleh Sofiyah agar Sofiyah itu bisa menanjak dan menapak untuk bisa naik ke atas unta. Kalau sekarang misalnya dibukakan pintu untuk istrinya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana romantisnya Rasulullah SAW. Terlalu banyak bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada istri yang dimana itu sangat-sangat romantis. Akan tapi orang menjadikan kiblat mereka negeri barat untuk hal romantisme. Di hadapan kita Rasulullah SAW, afdalul bashar, orang yang paling baik, orang yang paling romantis, orang yang ketika melihat Rasulullah SAW saja sudah jatuh cinta. Belum Rasulullah SAW itu berbicara, hanya melihat wajah beliau, perangai beliau, karisma beliau, orang sudah jatuh cinta. Kemudian ya, bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap pelayannya. Disebutkan dalam sebuah hadis oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala di mana beliau adalah khadim Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah. Ya, yang menyerahkan ya, hidupnya untuk melayani Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala? Khadamtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani, dan ini kebanggaan. Ya. Kebanggaan bagi Anas bin Malik menjadi pelayan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkukuhkan hidupnya untuk melayani Rasulullah SAW. Aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama qala li wala lima sana'ta wala alla sana'ta. Dan selama 10 tahun aku melayani Rasulullah SAW ini tidak pernah sekalipun Rasulullah itu mengatakan, aduh, uf itu seperti misalnya sekarang ketika kita kecewa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bawahan kita mengatakan, aduh kamu ini gimana sih? Tidak pernah Rasulullah sekalipun mengatakan itu. Wala lima sana'ta. Rasulullah tidak pernah juga bertanya, kenapa kamu mengerjakan ini? Wala alla sana'ta. Tidak pernah juga Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan pelayannya. Tidak pernah mengatakan, kamu ini gimana sih? Tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak buat ini? Tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Itulah dia Rasulullah SAW. 10 tahun kata Anas bin Malik. Tapi yang perlu kita ketahui, memang kemungkinan di zaman sekarang ini akan berbeda. Kenapa? Karena pelayan yang biasanya atau pekerja yang bekerja juga tidak seperti Anas bin Malik yang tahu tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan. Ya, jadi jangan orang ketika misalnya sekarang ditegur sama bosnya atau atasannya mengatakan, kamu gak seperti Rasulullah. Rasulullah tidak pernah komentar, tidak pernah komplain terhadap pelayannya. Kita katakan kamu juga tidak seperti Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik mengerjakan benar-benar tugas yang ia miliki. Yang harus ia kerjakan perfect, 100% benar.
100% bagus. Ya, akan tapi itulah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkasih sayang, menunjukkan rahmatnya terhadap orang-orang yang sakit, mengunjungi sahabat-sahabat beliau. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan gambaran orang yang menjenguk orang yang sakit itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah mengatakan man 'ada maridhan, barang siapa yang menjenguk orang sakit. Orang yang sakit dijenguk, didatangi rumahnya, dibawakan hadiah. Enggak usah bawa hadiah, sekedar datang pun orang itu senang apa tidak? Senang. Kadang-kadang orang yang sakit itu yang membuat ia susah sembuh itu karena merasa sendirian, merasa kesepian. Kurang misalnya hiburan. Ketika kita datang menjenguk dia, ajak dia bicara, ya, ajak guyon yang membuat dia itu tertawa. Kata Rasulullah, orang yang menjenguk orang yang sakit seperti ini, lam yazal fi khurfatil jannah. Ia akan senantiasa selalu keadaan dia menjenguk orang yang sakit itu, dia seperti berada di surga. Fi khurfatil jannah, di khurfahnya jannah. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Kata Rasulullah SAW, janaha, dia seperti berada di bawah rindangnya pohon surga yang mudah dipetik pohonnya. Pahala yang luar biasa. Tapi orang banyak yang tidak tahu bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu merupakan apa? Ibadah dan pahala yang besar kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu Rasulullah rahmatnya terhadap orang-orang yang sakit. Rahmat Rasulullah SAW terhadap kita, umat beliau dan orang-orang yang beriman. Bagaimana Rasulullah SAW begitu sayang terhadap umatnya. Rasulullah SAW selalu senantiasa mendoakan umatnya. Mendoakan umatnya agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, memberikan mereka hidayah. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya untuk memiliki doa yang mustajab. Karena setiap nabi itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki doa yang mustajab, dan setiap nabi mengambilnya. Semua nabi pada masa hidupnya mengambil kesempatan itu untuk apa? Mendapatkan satu doa yang mustajab. Yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk didatangkan air bah. Nabi-nabi yang lainnya juga seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan kesempatan ini, apa yang beliau lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? Innahu lam yakun nabiyyun illa lahu da'watun qad tanajjazaha fid dunya. Sungguhnya tidaklah ada seorang nabi melainkan ia pasti punya doa yang sudah dia ambil, sudah ia realisasikan ketika hidup di dunia. Wa inni qad ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Akan tapi aku, kata Rasulullah SAW, aku tangguhkan doa yang Allah berikan kepada setiap nabi itu, aku jadikan ia sebagai syafaat yang aku berhak untuk memberikannya di hari kiamat kelak terhadap umatku. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Doa spesial itu ia minta untuk dijadikan syafaat, sehingga Rasulullah SAW boleh memberikan syafaat kepada siapa yang ia kehendaki. Bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dalam contoh yang lainnya, di awal diturunkan syariat Islam, di awal diturunkan syariat salat, Allah mewajibkan kepada kita untuk salat berapa kali dalam sehari? 50 kali. Bayangkan, sekarang kita salat 5 kali ini sebagian orang masih merasa berat. Bayangkan kalau 50 kali sehari, 5 menit sekali kita akan salat. Tidak punya waktu untuk bertemu dengan teman, tidak punya waktu untuk jalan, tidak punya waktu untuk bekerja. Ya. Rasulullah SAW melihat hal ini akan berat, sangat-sangat berat terhadap umatnya. Sehingga Rasulullah kemudian naik turun untuk meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dijadikan 5 kali sholat dalam satu hari. Dan satu sholat
diberikan pahala 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang sholat 5 kali sehari itu seperti pahala 50 kali 50 kali sholat. Itu adalah diantara kasih sayang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mau memberatkan umatnya dalam banyak hal, dalam banyak kegiatan ibadah. Ini mana Rasulullah SAW itu tidak melanjutkannya, takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat tarawih. Ketika Rasulullah di malam pertama sholat berjamaah bersama para sahabatnya, di malam yang kedua sholat berjamaah bersama para sahabatnya, ketiga juga begitu, yang keempat tidak keluar. Sahabat nunggu di masjid semuanya, menunggu Rasulullah kok nggak datang-datang ini. Kita mau sholat tarawih bersama Rasulullah SAW, tidak datang. Besok malamnya lagi berkumpul lagi para sahabat, nunggu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah nggak datang juga. Sampai akhirnya di hari berikutnya Rasulullah kemudian keluar dan Rasulullah mengatakan, innahu la yakhfa alayya makanukum. Sungguhnya aku tahu kalian tadi malam itu beberapa hari yang lalu berkumpul semua untuk ikut sholat tarawih. Walakinni akhsha an tufrada alaikum. Akan tapi aku takut nanti akhirnya sholat tarawih itu dijadikan wajib. Karena aku tidak mau memberatkan kalian. Kita lihat bagaimana sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lainnya, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mendoakan umatnya, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar umat dijauhkan dari azab, diberikan keberkahan, di mana umat Nabi Muhammad SAW adalah umat dari para nabi yang paling banyak jumlahnya. Dari seluruh nabi yang ada, ketika di hari kiamat kelak, Rasulullah SAW adalah umatnya yang paling banyak. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Sungguhnya aku nanti di hari kiamat akan berbangga kepada kalian karena kalian jumlahnya yang paling banyak. Kita lihat, ya, ada sebagian nabi yang memiliki pengikut hanya satu, memiliki pengikut hanya dua. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Itulah menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dari jumlah. Kebenaran tidak diukur dari, ya, banyaknya orang yang mengikuti. Tapi kebenaran itu diukur dari apakah itu datangnya dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kepada orang-orang beriman, tidak hanya kepada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW menampakkan rahmatnya kepada orang-orang kafir. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW membebaskan tawanan perang, orang-orang yang ditawan ketika kalah ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Orang-orang yang sebelumnya menyakiti Rasulullah SAW. Orang-orang yang sebelumnya mengusir Rasulullah SAW. Orang-orang yang sebelumnya membunuh para sahabat yang lainnya ketika di kota Mekah, ketika di fase periode Mekah. Akan tapi ketika mereka semua tertawan di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian bebas, sungguhnya semua kalian itu bebas. Bagaimana Rasulullah SAW tidak membalas dendam, menunjukkan rahmatnya. Dengan sikap yang seperti itu, justru orang banyak masuk Islam. Dilihat oleh seantero jazirah Arab, bagaimana Rasulullah memiliki sikap seperti itu, membebaskan. Nah, itu menjadi buah bibir di negeri Arab, sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan setelah penaklukan kota Mekah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Bukan hanya itu, bahkan tata cara perang pun Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus memberikan apa? Rahmat. Tidak boleh orang itu perang, kemudian perang itu adalah perang yang apa? Beringas, merusak. Di mana Rasulullah mengatakan kalau orang itu berperang tidak boleh memutilasi musuhnya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang tua. Nah, tapi jihad
yang diagung-agungkan oleh sebagian orang zaman sekarang tidak pilih-pilih. Semua dipukul rata. Ya. Yang dibunuh justru anak kecil. Yang dibunuh justru orang-orang yang tidak berdaya. Ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana seseorang itu harus mengetahui konsep jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jihad ibadah. Sama seperti sholat. Sholat ada aturan mainnya. Tidak bisa orang sholat misalnya menghadap langit atau menghadap tanah, tengkurap, dan lain sebagainya. Tidak bisa orang sholat zuhur 2 rakaat, 3 rakaat, zuhur 4 rakaat. Tidak bisa orang sholat maghrib 8 rakaat. Tidak bisa orang ketika sholat zuhur, ruku pertamanya 8 kali, ruku keduanya 7 kali. Semau dirinya. Semua itu ada aturan mainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga jihad. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan rahmatnya kepada orang-orang yang menyakiti dia. Ketika di fase periode Mekah, Rasulullah pergi ke tempat yang bernama Taif, daerah pegunungan di dekat kota Mekah. Rasulullah datang ke sana ingin berdakwah, mengajak mereka untuk masuk Islam. Akan tapi apa yang terjadi? Mereka malah melempari Rasulullah SAW dengan batu. Sampai-sampai kaki Rasulullah SAW terluka. Dakwah, ajakan untuk masuk Islam dengan cara yang baik dari Rasulullah SAW dibalas dengan apa? Kasar oleh orang-orang di kampung tersebut. Kemudian datanglah malaikat kepada Rasulullah SAW. Jibril, ya, mengatakan kepada Rasulullah SAW, afwan, malaikat Jibal, malaikat yang menjaga gunung, mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya in syi'ta utbiqu alaihil akhbasyain. Kalau engkau mau wahai Muhammad, akan aku rapatkan 2 gunung ini. Karena desa tersebut berada di lembah yang berada di antara kedua gunung. Kata malaikat tersebut, wahai Muhammad, kalau engkau mau akan aku rapatkan 2 gunung ini agar mereka itu apa? Selesai. Habis. Atas sikap yang mereka lakukan terhadap engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bi syai'a. Jangan, karena aku berharap dari keturunan mereka nanti akan ada orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Itulah dia. Orang yang berdakwah itu melihat jangka panjang. Bukan hanya jangka pendek. Oke, bapaknya sekarang menolak Islam. Akan tapi mungkin anaknya akan menerima Islam. Cucunya mungkin menerima Islam. Generasi berikutnya mungkin akan menerima Islam. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan rahmatnya. Kasihan kepada orang-orang tersebut. Kalau orang zaman sekarang mendapatkan kesempatan seperti itu, iya, selesaikan. Dempetkan gunung tersebut. Hanya untuk apa? Memuaskan apa? Nafsu mereka saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara contoh-contoh ya rahmat Rasulullah SAW, kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, dan khususnya pada hadis ini Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk tidak mencederai atau melakukan hal-hal yang bisa membahayakan ya saudara kita. Dalam hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra bin Habis wa qala al-Aqra inna li 'ashratun minal walad ma qabbaltu minhum ahadan fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala man la yarham la yurham, muttafaqun alaih. Hadis yang sama juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah pernah mencium Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Rasulullah SAW memiliki cucu dari Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Di mana Hasan dan Husain ini
Al-Hasan itu yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan Al-Husain. Ini adalah tamparan kelas bagi orang-orang yang mengagungkan, ya bahkan menuhankan Al-Husain ibni Ali radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW, ya dua-duanya dicintai oleh Rasulullah SAW. Akan tapi Al-Hasan lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya nanti anakku ini, si Al-Hasan ini akan yusliha baina fi'atil muslimain. Akan menggabungkan, akan mengislahkan, akan memperbaiki keadaan dua orang beriman yang sedang berseteru. Kita lihat. Dan ini juga merupakan ya penegasan dari Rasulullah SAW. Semua para sahabat yang terjadi keribukan, terjadi fitnah di zaman Ali radhiyallahu taala antara Ali dengan Muawiyah, antara Muawiyah dengan Aisyah, ya. Dua-duanya ini masih orang-orang yang beriman. Tidak ada yang dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan Muawiyah itu keluar dari Islam, ya, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang memerangi ini keluar dari Islam. Rasulullah mengatakan baina fi'atain minal muslimain, antara dua kelompok muslim. Dua-duanya masih muslim. Kesalahan yang mereka lakukan, ya, antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Wal'an, tugas kita untuk tidak menyalahkan ini, menyalahkan itu. Apa kata para ulama? Tilka dima'un, darah-darah yang tertumpah ketika zaman fitnah tersebut, taharallahu suyufahum. Allah telah membersihkan pedang-pedang mereka dari darah-darah yang artinya Allah telah maafkan mereka. Mereka para sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan surga. Wal an tahiru alsinatana. Dan sekarang tugas kita adalah membersihkan lidah kita. Tidak sibuk membahas kenapa ini Muawiyah ribut sama ini, menjadikan materi pengajian akhirnya menjudge yang mana yang benar dan mana yang salah. Sudah. Itu kekacauan yang terjadi dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang tugas kita adalah apa? Membersihkan lidah kita untuk tidak ya mencaci maki para sahabat. Tidak menyalahkan mereka, menjadikan mereka seorang pribadi yang buruk. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, kata Rasulullah SAW. Walau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu menyedekahkan sebesar gunung Uhud emas. Yang pernah umroh mungkin tahu bagaimana besarnya gunung Uhud. Bayangkan gunung Uhud itu semuanya emas kita sedekahkan. Belum bisa menandingi sedekah segenggamnya para sahabat. Jangan main-main. Nah, Al-Hasan ini, kata Rasulullah SAW nanti akan apa? Memperbaiki keadaan dua kaum muslimin yang sedang berseteru. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, otomatis apa? Tampuk kekuasaan atau khilafah turun ke Al-Hasan. Akan tapi Muawiyah radhiyallahu taala anhu juga mengklaim apa? Sebagai khalifah. Al-Hasan ibni Ali mundur dari jabatannya dan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah. Ya. Tujuannya apa? Hiknan lidima'il muslimin, menjaga darah kaum muslimin. Karena kalau Al-Hasan tetap bersikeras untuk memegang tampuk kekuasaan, akan terjadi terus ya kekacauan dan peperangan antara kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah. Ala kulli hal, bukan itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Pembahasan kita adalah Rasulullah SAW mencium Al-Hasan. Karena Al-Hasan ini adalah cucunya yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Wa indahu Al-Aqra' bin Habis. Ada seseorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis di hadapan Rasulullah SAW. Faqala Al-Aqra', kemudian Al-Aqra' berkata, Inna li 'ashrata minal walad. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan. Aku tidak pernah mencium mereka sedikit sekalipun. Bayangkan, anaknya 10, gak pernah cium anaknya. Orang punya anak satu aja itu dijaga, disayang, dipeluk, digendong kemana-mana. Ini anaknya 10. Nah, melihat
jawaban dari Al-Aqra ini di hadapan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ketika mendengar dia mengatakan hal tersebut, Rasulullah kemudian melihat ke arahnya dan mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah sering mendengar hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sungguhnya orang-orang yang berkasih sayang, yang punya hati baik, yang punya hati lembut, ya, yang tidak kasar, yang tidak keras, ucapannya baik, yarhamuhumur rahman, Allah akan merahmatinya. Irhamman fil ardi yarhamka man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di muka bumi, sungguhnya yang ada di atas langit itu apa? Akan merahmatimu. Rasulullah mengatakan, ya yarhamka man fis sama, menunjukkan Allah di mana? Di langit. Ya. Sebagian orang menganggap kalau orang itu misalnya sering bersenda gurau, ya, bercanda dengan anak kecil, itu seperti kekanak-kanaan, enggak gentle. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ya, tentang orang-orang yang mulia, orang-orang yang gentle, orang-orang yang karismatik. Itu apa kata Umar? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, la yu'jibuni rajul. Sungguhnya orang yang memiliki sifat ini akan membuat aku kagum, kata Umar. Sifat seperti apa? An yakuna fi ahlihi baitihi kasabi. Ketika dia bersama keluarganya, bersama istrinya, itu seperti anak kecil. Benar-benar totalitas, enggak ada saya ini suami, saya ini ayah. Kamu harus tunduk kepada saya, kamu harus sami'na wa ta'na dan lain sebagainya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan lain sebagainya. Ketika dia bersama keluarganya, dia apa adanya. Ya, bercanda, bersenda gurau, ya. Akan tapi, ya, wa idza tughiya minhu wujida rajulan. Tapi tapi ketika keluarga itu butuh kepada dia, di sana dia akan menjadi seorang lelaki. Di sana dia akan menjadi seorang yang perkasa. Ketika benar-benar dia dibutuhkan, dia menunjukkan gentle-nya di sana. Jadi sebagian orang menganggap semakin kita itu kaku, semakin kita itu tidak senyum, ya, busung dada naik, menunjukkan keperkasaan. Tidak, Rasulullah SAW lihat bagaimana Rasulullah di hadapan para sahabatnya, ya, mungkin bercanda bersama Hasan, digendong, ditimang ke kiri dan ke kanan, dicium, mungkin Hasan naik ke atas punggungnya. Pemandangan yang sangat indah. Tapi sebagian dari kita karena salah, ya, kaprah, menganggap keseriusan, menganggap, ya, kekakuan itu adalah tanda, ya, kehebatan seseorang, tanda keperkasaan seseorang. Jadi kata Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Orang yang tidak merahmati orang lain, tidak berkasih sayang kepada orang lain, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan hadis yang saya bacakan tadi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, sungguhnya orang-orang yang berkasih sayang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Ar-Rahman. Irhaman fil ardi yarhamka man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang-orang yang di muka bumi, maka yang di langit itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmatimu. Hadis ini pernah dibaca oleh guru saya ketika saya kuliah di Universitas Islam Madinah dahulu. Setiap kali beliau memulai pelajaran, beliau akan membaca hadis ini terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika kita mengajarkan orang lain itu adalah bentuk apa? Kita kasih sayang. Mengajarkan orang lain kebenaran adalah bentuk kita sayang kepada mereka. Ini bedanya Islam dengan agama-agama yang lainnya. Islam itu menyuruh kita untuk sayang kepada saudaranya. Karena kita sayang, kita ajarkan mereka yang benar. Supaya mereka itu berhenti dari kesalahan. Kalau kita nggak sayang, kita biarkan dia salah terus. Orang tua sayang kepada anaknya. Dinasihati apa tidak anaknya? Kalau kita mempunyai metode, nggak boleh kamu menasihati orang yang salah. Nggak boleh kamu itu menegur orang yang salah. Coba kita terapkan metode ini terhadap anak kita. Anak kita keliru, diemin aja. Mau apa tidak? Enggak, pasti kita akan menasihati anak kita. Kenapa kamu menasihati anakmu? Karena sayang. Saya nggak mau anak saya terus-terusan di atas kesalahan. Saya mau anak saya ini benar.
Nah begitu juga kita terhadap saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita mau dia itu berhenti dari kesalahan. Makanya kita nasihati. Tapi nasihati dengan cara yang baik, memahami. Ya, adab menasihati. Adab memberikan nasihat. Adab berdakwah. Ya. Akan tapi ketika orang itu sudah memiliki basic sebagai seorang yang penyayang, sebagai orang yang berkasih sayang terhadap orang lain, maka insya Allah Allah akan mudahkan orang yang dinasihati tersebut untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kebenaran yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang saya ucapkan datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang cinta kepada orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari menjadikan saudara-saudara kita di dalam mala bahaya, tidak mencederai saudara kita, tidak mengganggu saudara kita, tidak membahayakan saudara kita, karena semua itu akan berujung penyesalan bagi kita di hari kiamat kelak. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.